Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ngomongin soal cara tepat ya Kang. Kenapa? Pakai jam nggak sih Kang? Oh jam, ya saya pasti pakai jam. Tapi itu manual ya? Jam manual. Bukan smartwatch gitu? Nggak pakai smartwatch, kenapa emangnya? Enggak. Karena gini, kalau smartwatch kan bisa untuk ngukur denyut jantung ya. Iya. Aku pikir tuh karena Ronald itu sekarang lagi giat-giatnya olahraga, lagi giat-giatnya naik sepeda. Kemarin kan trayeknya sampai kemana tuh terakhir? Sampai ke Bogor, Jakarta Bogor, lumayan sampai. Diukur nggak itu denyut jantung? Enggak, cuman saya kalau misalnya udah ngerasa capek, saya berhenti. Tapi itu cara yang tepat atau kita harus betul-betul mengukur? Nah, itu dia tuh. Saya memang tidak mengukur, saya tidak tahu tuh berapa jumlah denyut jantung saya per menit. Cuman kalau capek saya berhenti. Tapi apakah itu cukup untuk tahu kapasitas tubuh kita ya? Ada Bang Faidon di sini. Hai Bang Faidon. Hai Kang Ronald, hai Mbak Tantri. Gimana? Faidon, iya benar. Saya tuh lagi senang berolahraga. Mungkin juga pemirsa sekarang memang lagi rajin olahraga lagi gitu kan. Betul. Ya. Tapi ya itu dia. Sepenting apakah kita mengetahui angka atau apa ya? Denyut jantung kita berapa gitu jumlahnya per menitnya? Jadi kalau bicara penting sekali sih nggak harus begitu, tapi memang penting. Kenapa? Karena saat ini kan kejadian orang meninggal mendadak kena serangan jantung itu makin banyak. Dan karena adanya media sosial, kita makin tahu. Kalau dulu kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin kita nggak terlalu tahu karena nggak ada medsos kan. Kita cuma denger-denger doang. Tapi sekarang ada yang meninggal mendadak baru naik sepeda, ada yang meninggal mendadak sedang lagi sepak bola, lagi futsal, lagi badminton. Jogging, bahkan lagi presentasi bisnis pun bisa meninggal mendadak, kan begitu. Artinya ada sesuatu yang terjadi dan banyak terjadi yang harus kita waspadai. Ya. Itu yang namanya serangan jantung. Nah, serangan jantung ini sendiri sebetulnya beberapa penyebabnya dan kemudian konteksnya tuh ada beberapa macam yang berbeda. Misalnya ada yang namanya serangan jantung, ada yang namanya henti jantung. Siapa saja yang punya resiko terkena serangan jantung saat berolahraga, Bang? Jadi yang pertama adalah hipertensi. Orang yang punya riwayat hipertensi. Darah tinggi. Ya, untuk Anda yang punya tekanan darah tingginya udah di atas 140, atasnya 140/90 ya, itu sudah waspada. Berarti harus selalu dicek ini ya, Bang Faidon ya? Mau nggak mau, khususnya usia di atas 40 tahun harus sudah mulai rutin ya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah ada hipertensi atau darah tinggi nih ya, berarti sudah ada risiko penyumbatan pembuluh darah. Dan apalagi kalau sudah berlangsung lama, ini udah berlangsung lama nih, dan mungkin pola makannya lebih sehat, masih mengandalkan obat-obatan. Ada salah satu masalah pada hipertensi yaitu pembuluh darahnya udah tersumbat. Kemudian masih suka makan yang goreng-goreng menyebabkan pengentalan darah. Masih suka makan atau minum yang ada gulanya sehingga darahnya menjadi lebih kental. Jadi selain goreng, gula juga bisa menyebabkan lebih kental. Ketika prosesnya berlangsung panjang, katakanlah dia kena darah tingginya mungkin umur 35 nggak sadar. Umur 40 baru tahu. Nah, kemudian umur 40, katakan sampai 45, dia nggak terlalu waspada. Sementara proses penyumbatan itu berjalan. Nah sekarang umur 45 atau umur 50 tahun mulai naik sepeda goes. Dia pikir dia masih kuat karena masa sama teman-teman gue kalah kan gitu ya misalnya. Nah, ada peer pressure juga tuh. Ada peer pressure, dia ototnya dulu maco, masih keren, dia kencengnya melebihi kapasitas jantungnya. Terkena lah. Bisa seperti itu. Nah ini yang pertama makanya hipertensi. Hati-hati pemirsa yang punya hipertensi. Ya. Yang kedua adalah riwayat diabetes. Kenapa? Karena Mbak Tantri, Kang Ronald, dan teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh dunia, Anda harus tahu bahwa yang namanya diabetes itu adalah, dokter sudah mengatakan diabetes itu adalah cardiovascular disease. Penyakit kardiovaskuler. Artinya kalau Anda kena diabetes, sangat mungkin Anda kena serangan jantung. Apalagi Anda kena diabetes, Anda nggak kontrol makan, terus Anda berpikir dengan olahraga, Anda bisa bakar lemak. Anda bisa bakar gula. Betul. Anda nggak gitu tuh. Anda nggak pokoknya gue yang penting olahraga. Ini gue ada sepeda, gue setiap hari. Sementara ketika orang sudah diabetes, Anda harus tahu ya, Kang Ronald sama Mbak Tantri. Proses penyumbatan pembuluh darah itu sudah jalan dan masih berjalan. Apalagi kalau Anda tidak mau makan obat yang dianjurkan oleh dokter. Obat nggak dimakan, memilih makanan sehat tidak dikerjain, terus beranggapan dengan olahraga, itu udah cukup membakar gula ya. Selesai. Tiba-tiba ntar kena serangan jantung, ntar bilangnya apa? Sudah takdir. Bukan takdir. Ketidaktahuan dan ketidakmautahuan. Yang ketiga. Nah, kolesterol tinggi. Kolesterol itu sendiri tidak pernah jadi masalah. Ya, kolesterol tinggi pun tidak pernah jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kolesterol teroksidasi. Proses oksidasi itu datang dari mana?
rokok aktif maupun pasif, kemudian dari asap knalpot, Polusi ya. polusi dari pabrik-pabrik. Nah, kebayang nih, Kang Ronald, Mbak Tantri sih, Kang Ronald nih kemarin naik sepeda goes-goes di pinggir jalan. Ada polusi nggak? Ada banget. pasti. Kelihatan nggak tuh polusi? Nggak kelihatan. Tapi terhirup. Terhirup. Proses oksidasinya berjalan pada saat kolesterolnya tinggi, menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, nih, ya nih tersumbat nih misalnya, artinya aliran darahnya kan menjadi tidak lancar. Nggak mau makan buah lagi. Nah, Nah, tambah. pada saat dia goes, proses penyumbatan tiba-tiba terjadi. Ini tidak instan loh prosesnya. Waktu saya bilang tiba-tiba itu tiba-tiba setelah sekian tahun Ya. mau goes tapi nggak mau hidup sehat. Ya. Oke. Oke. Kena serangan jantung. Apalagi yang bisa menyebabkan serangan jantung saat olahraga adalah orang tidak mau ini. mengukur. Ini. Nggak tahu kekuatan diri ya, nggak ngukur Betul. ya. Artinya gini, kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tiada artinya. Hari ini di era pandemi COVID seperti ini, investasi yang paling mahal buat kita apa? Kesehatan. Harta paling mahal sekarang apa? Kesehatan. Kesehatan. Sekarang Anda pengen produktif, modalnya apa? Sehat. Ya. Tapi ketika bicara sehat, mungkin Anda tidak mau berinvestasi untuk belajar dulu. Nah, ketika belajar itu berarti kita harus belajar ada alat ukurnya. Minimal pemeriksaan lab misalnya. Ya. Periksalah gula darah kita, kolesterol kita, Ini ya, trigliserid yang kita, resiko-resikonya diabetes ya. kita. Kemudian satu lagi nih, ketika berbicara olahraga, kita bicara ukuran denyut nadi, ya, detak jantung. Kenapa? Ini penting. Sebab apa? Supaya kita ada batasannya. Fisik Anda memang harus dituntut bisa diatur waktunya supaya kapan olahraga, kapan istirahat. Jadi ketika olahraga pun tidak berlebihan, Ya. bukan hanya resiko serangan jantung, tapi supaya kita bisa fit, bisa Ya, kembali ya. fit buat bekerja. Oke. Makanya kita butuh alat ukur. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pengukuran denyut jantung pada saat olahraga. Oke, nah kalau soal gejala, ini kan resiko nih ya. Ya. Ini resiko orang-orang yang beresiko terkena serangan jantung saat olahraga. Kalau misalnya kita nih supaya lebih aware lagi, Ya. gejalanya apa sih Bang? Supaya tahu nih, waduh ini bahaya nih jantung saya nih. Gitu. Atau nggak, ini kayaknya ini tanda-tandanya nih, harus Nah. stop nih, harus berhenti nih. Oke, baik, kalau gitu kita lihat slide-nya. Jadi gini, serangan jantung saat olahraga ada gejalanya. Beberapa gejala yang paling lazim adalah nyeri pada bagian dada. Dan ini nggak tiba-tiba, Dada kiri berarti. dada kiri, ya. Nyeri di bagian Nyeri dada, dan bagian ini dada. nggak sekali langsung datang, Mbak. Kang Ronald sama Mbak Tantri. Kita sudah Iya, beberapa iya. kali ngerasa cetut gitu. Ada rasa nyeri, terus kemudian hilang. Ada rasanya, itu udah tanda. Nah, kedua, aritmia atau detak jantung yang tidak teratur. Jantung itu detaknya jelas. Dek, 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 gitu. Iya. Jadi Oh iya, oke, aritmia atau oke. detak jantung kita tuh tiba-tiba ada deret gitu. Deret, dek, 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 gitu. Nah, hati-hati, udah ada sesuatu Ya. tuh. Nah, kemudian apalagi sulit bernafas. Padahal misalnya Mendadak nih, sesak gitu, Bang? Mendadak sesak. Padahal misalnya biasa-biasa aja kok tiba Kok jadi sesak ya? susah, kok susah nih, susah napas nih Wah, gitu. wah, wah, wah. Waspada, Iya, iya, waspada. iya, oke. Kemudian keseimbangan tubuh yang tidak baik lagi jalan, biasa aktivitas tiba-tiba kok kayak keleyengan, kayak puyeng, kayak apa gitu, ya. Ya. Kemudian juga ada keringat abnormal. Malam-malam lagi diem-diem atau di Padahal tengah- pakai AC misalnya pakai AC, ya, tapi kok tiba-tiba keringetan. keringetan gitu. Nah, jadi kalau udah ada tanda-tanda kayak gini segera ke dokter. Kalau Anda jogging, Anda berenang, Anda naik sepeda atau olahraga apapun, coba ingat-ingat atau belajar mengukur namanya denyut jantung. Gampang nggak Bang? Nggak susah kok. Kita hitung usia kita. Usia kita, oke. Ya, oke. Contohnya Kang Ronald lagi. Nggak apa-apa ya Mbak Tantri ya. Nggak Sekarang apa-apa, Kang nggak Ronald apa-apa. dulu nih. Aku bagian hitung, oke. Ya, begini itu. Kang Ronald misalnya usianya berapa? 40. 40, terima kasih. Alat ukurnya ada lagi nih, 220 dikurangi usianya Kang Ronald, Oke, itu 220. adalah denyut jantung maksimal yang boleh dipakai buat latihan. Oke, 220 kurangi 40, berarti denyut 180. jantung aku maksimal 180. Iya. 180. Oke, oke. Nah, Terus? untuk sehari-hari olahraga, goes, jogging, berenang atau apa, itu denyut jantung Anda yang cocok ya Kang Ronald adalah di angka 60 sampai 80% dari denyut jantung maksimal. Jadi Berarti 60 atau 80% dari 180. 60 sampai 80. Oke. Ya. Misalnya tadi dapatnya angka 180, 60% kali 180 adalah 108. Ya. 80% dikali 180 adalah 144. Artinya denyut jantungnya Kang Ronald antara 108 sampai 144. Berarti tidak boleh lebih dari 144 saya. Sedapat itu ya? mungkin ada di range itu. Oke. Kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba lagi asik ditantang ngebut. Ayo Ronald kita ngebut. Ayo tiba-tiba udah ini Udah kelebihan nih, udah mau udah kelebihan. 180 udah deket. Stop. Gue nggak kuat. Udah jangan. Turunin gitu. Oke. Nah, disitulah fungsi dari smartwatch yang Anda punya, pemirsa. Karena biasanya bunyi. Nah, jangan sampai smartwatch itu hanya buat gaya aja. Ada fungsinya loh, itu mengingatkan kita kalau kita udah mencapai titik denyut jantung maksimal kita yang ya, Bang, maksimal ya. dan kalau lewat atau kita terusin di situ bisa berbahaya. Nah, Ya.
Itu. Tapi kalau nggak punya smartwatch gimana Tantri? Kita harus mengukur kali ya, tapi gimana caranya ya? Nanti ajarin ya Bang Pidon Ajarin ya. ya. Siap. Oke. Sama-sama kita belajar di sini ya pemirsa, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, gimana yang tepat untuk mengukur denyut nadi Anda ketika berolahraga? Nih, cara mengukurnya tadi kan udah jadi sama Bang Pidon ya. 220 dikurang usia Anda. Dari situ kemudian diukur kalau lagi berolahraganya lagi kenceng-kencengnya nih, atau saat Anda beraktivitas banyak, itu 60% sampai 80% dikalikan dari 220 dikurangi usia Anda tadi ya. Betul, jadi jangan sampai lebih dari itu. Tapi cara ngukurnya gimana? Kita tanya lagi sama Bang Penasaran, Pidon. Bang Pidon ini masih ngaruh nggak sih yang ini kan? Ke-leher kan? Sini atau ke leher, duk. Itu masih ngaruh tuh. Oke, Kang Ronald, Mbak Nandri. Oh ya, untuk Anda di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia nih yang nonton acara kita, simak baik-baik ya. Jadi memang cara ngukur denyut jantung saat ini sangat bervariasi. Ya. Ada yang namanya manual, ada yang namanya dengan alat ya. Nah, yang manual misalnya di pergelangan ya, di arah dekat jempol. Oke. Ya. Kiri kanan boleh ya? Kiri kanan boleh. Nah, nanti kita hitung 1 menit. Atau kita pegang di leher ya. Kiri. Leher kiri. Ya, terus kita hitung ya. Ya. Kemudian cara yang berikut adalah kalau ada alat tensimeter, kita periksa alat tensimeter ya, kita bisa lihat gambarnya. Biasanya di situ juga kelihatan tuh denyut jantungnya. Tut, kayak ada gambarnya tuh. Itu yang kedua nih. Nah, yang ketiga adalah sekarang yang pakai smartwatch. Oh iya. Nah, jadi smartwatch itu udah langsung kelihatan tuh. Kita dikasih tanda tuh. Macam-macam deh bentuknya, caranya ya. Pengetahuan ini penting buat Anda guna mencegah kita mengalami risiko terhadap masalah serangan jantung mendadak tadi. Ya, saya mau ngasih ilustrasi seperti ini. Makanya kalau olahraga pun, kalau bisa tetap makan sehat. Sebab kalau Anda olahraga tapi Anda nggak makan sehat, ada terjadi penggumpalan darah seperti ini, risikonya bisa berat. Ya, boleh kita sharing? Kalau Anda masih makan goreng, Anda masih mengkonsumsi yang bergula-gula, ini yang mungkin terjadi di dalam pembuluh darah Anda. Jadi keping darah menggumpal gitu ya Bang? Ngumpul-ngumpul gitu ya? Mengumpul-ngumpul seperti ini, ya jadi ketika ikut aliran darah, gumpalan ini tetap seperti gumpalan. Artinya dia tidak bisa optimal masuk ke dalam setiap sel di tubuh kita. Iya. Ya, ingat bahwa satu hari itu darah yang berputar di dalam tubuh kita itu yang dipompa oleh jantung itu bisa 14.000 liter. Bukan kaleng-kaleng. Wow. Jadi kalau misalnya Anda membiarkan gumpalan tadi tetap ada, apa yang terjadi nanti risiko penyumbatan. Artinya tetap pola makan sehat harus dikerjain. Ya. Tetap menghindari kalau bisa gorengnya kurangin. Ya. Tetap kalau bisa gula pasirnya ditukar digantikan gula aren atau madu. Ya. Sebab Anda olahraga tapi proses ini berjalan, Anda menjadi beresiko. Jadi kalau misalnya kayak selang air gitu ya, kemudian airnya juga banyak muatannya kan susah juga kan ya untuk berjalan gitu kan. Betul. Khususnya hari ini kita bicara investasi kesehatan untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Tadi di awal ada beberapa yang sangat penting yaitu hipertensi, diabetes, kolesterol yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, investasi apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan teknologi laser. Yang saat ini memang sudah populer sekali untuk kecantikan, ada untuk pembedahan, dan ini untuk kesehatan jantung pembuluh darah Khusus kita. darah. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser Bang? Nah, yang dilakukan teknologi laser adalah seperti ini, boleh kita buka ilustrasinya. Jadi ketika kita pakai nih, nah maka darah yang menggumpal ini, lihat sel-sel darahnya menggumpal, dia bisa terurai. Inilah amazingnya dari teknologi ini ya. Dia terurai sehingga sel-sel darah ini pertama bisa masuk ke sel-sel tubuh kita dengan efektif, kedua mengurangi risiko penyumbatan. Iya. Karena dipecah gitu ya? Karena dipecah, jadi untungnya ada 2 kali. Iya, betul. Kemudian teknologi laser ini juga membantu tubuh kita lebih berenergi karena dia masuk ke dalam yang namanya mitokondria sel. Di dalam sel itu ada namanya mitokondria yang kita sebut sebagai kompor sel. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Kang Ronald 3 hari cuma sempat olahraga dalam seminggu, yang 4 hari kita bantu dengan teknologi laser sehingga nanti sel-sel tubuh kita akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang luar biasa. Ini membantu kita sehat dan produktif dan bugar. Ya. Nah, jadi ini pentingnya kalau Anda mau berinvestasi di teknologi laser. Nah, apalagi yang bisa dikerjakan sama teknologi laser adalah ketika dia membantu merangsang produksi namanya nitric oxide atau nitrik oksida
Nah, seperti ini molekulnya. Ini penemuan molekul nitrik oksida ini mendapatkan hadiah Nobel loh. Wow. Nah, dia terbuka, ya pembuluhannya terbuka seperti itu, sehingga ketika Anda pakai, walaupun cuma setengah jam, ya, Anda akan membantu proses ribuan liter darah yang Anda pompa setiap hari itu menjadi lebih optimal. Sebagai konklusi, tadi kita bicara teknologi laser, dari kacamata saya, ya, teknologi laser itu membantu untuk satu pencegahan, Ya. pemulihan, Ya. dan rehabilitasi. Komplit ya. Namanya hidup sehat itu betul-betul juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk Ya. bisa membantu. Itu yang paling penting. Betul. sebetulnya. Jadi pemirsa, olahraga penting. Olahraga punya manfaat. Tapi hati-hati kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, malah jadi takutnya berbahaya buat kita. Bang Faido, terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama. Ya. Ya. Tapi tadi aku masih pengen tanya jauh lagi loh sebenarnya soal teknologinya. Mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran Ya. soal ini. Nah, nanti kita akan sampaikan kepada Anda lebih lengkap lagi. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mungkin Anda ada yang sudah merencanakan hari ini akan olahraga. Iya. Mungkin kalau nggak sempat pagi, nanti aja sore sama teman-teman ya. Silahkan, olahraga baik kok buat kesehatan, tapi harus tahu batas kemampuan kita. Betul. Nah ini yang ada bersama kami sekarang menggantikan Bang Faido ini adalah sahabat saya bersepeda. Ada Mas Panji, Mas Panji. Halo Kang Rana, Mas Panji, Mas Partner Andri. saya ini kalau Tapi sepedaan. termasuk yang suka ngukur nggak? Iya, ngukur juga dong. Mas Panji pakai ini soalnya pakai teknologi sekarang kalau mau tercatat di gadgetnya. Tapi yang paling penting bukan hanya untuk mencatatnya saja, tapi sebelum bersepeda apa yang dilakukan. Nah itu dia, jadi pemirsa saya ini sebelum bersepeda biasanya, setiap hari sebetulnya saya pakai. Cuman karena saya bersepeda, saya merasakan setelah menggunakan teknologi laser, itu energinya beda. Yes. Tenaganya terasa lebih banyak ya? Terasa banget. Jadi saya pakai semenjak jam 5 pagi, saya pakai 45 menit, jam Yes. 6 berangkat, itu beda tenaganya. Betul. Mas Panji. Makanya untuk kita memanfaatkan alat kesehatan, sekarang sudah sangat mudah sekali. Semudah kita menggunakan pada pergelangan tangan kiri, namanya adalah dokter laser. Sama seperti tadi yang Kang Raul bilang, badannya bisa menjadi lebih berenergi, tidurnya jadi lebih Iya, enak. betul. Ya itu adalah salah satu manfaat-manfaat ketika kita memanfaatkan dokter laser ini. Dan terutama bagi para penderita diabetes, hipertensi, ini bisa juga loh membantu mengendalikan kadar gula darahnya, membantu untuk mengendalikan tekanan darahnya, supaya kita bisa terhindar dari serangan jantung dan juga serangan stroke. Kalau dulu nih ya, kita untuk memanfaatkan teknologi laser, kita harus meluangkan waktu dulu. Iya. Datang ke satu tempat, Betul. kemudian ya ada waktu yang harus kita habiskan di sana. Tapi sekarang Anda mau sambil di jalan sambil nyetir sama Kang Ronald pagi-pagi, atau kemudian di tempat kerja, atau sambil berjalan-jalan, juga tidak ada masalah untuk kita menggunakan dokter laser ini. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin portable, ini memudahkan kita dan keluarga kita untuk menjaga kesehatan darah kita. Supaya apa? Ingat tuh, kesehatan Anda dan keluarga Anda ini tergantung sama Anda sendiri. Dan kalau Anda tidak peduli sama kesehatan Anda, siapa lagi yang mau siapa? peduli? Betul nggak? Betul sekali. Setuju nih aku ketika Mas Panji ngomong soal keluarga. Karena kan bukan cuma aku doang yang pakai. Kadang-kadang juga suamiku pakai juga. ya. Terus kadang-kadang mama kalau datang, mertuaku kalau datang juga mereka juga tetap bisa pakai juga Beliin gitu. dong. Jadi nggak pas tiap ke rumah kamu aja. Ya, tapi karena memang sangat sederhana sekali untuk menggunakan dokter laser ini. Satu hari, ini kan cukup 2 kali. Jadi tidak perlu kita gunakan ya sepanjang hari. Dan ketika kita sudah selesai menggunakan, boleh dong ya pasangan kita, orang tua kita, atau bahkan anak kita yang usianya sudah di atas remaja, bisa memanfaatkan dokter laser ini untuk menjaga kualitas darahnya. Ya. Karena kualitas darah yang baik, ini adalah hak segala keluarga. Iya, betul. Hak segala manusia ya. Oh iya dong. Kemarin yang sempat dicoba sama ibuku itu yang intranasal itu loh Mas. Oh, iya. Dimasukin Yang masuk ke dalam rongga hidung. Dan memang rasanya Betul. jadi lebih enak loh. Karena gini, ketika kita memiliki dokter laser, ini kan tujuannya membantu melancarkan aliran darah supaya ya berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan darah nih, seperti penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, dan juga stroke bisa dibantu. Nah, oleh karena itu ketika Anda memiliki dokter laser, Anda bukan hanya memiliki satu unit ini saja, tapi Anda juga akan mendapatkan intranasal therapy kit. Dia bisa digunakan di rongga hidung. Ya. Fungsinya membantu melancarkan aliran darah di area kepala.
supaya ya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Ya ini kalau saya ingat Mas Panji itu pernah bilang kalau yang buat tidur, buat tantri gitu kan, tidurnya jadi enak, itu adalah sinar laser yang warna kuning. Betul. Betul kan? Jadi yang saya tahu nih pemirsa ya, dari penjelasan Mas Panji itu kan, sinar laser sekarang ada 3 nih yang di dokter laser. Ada warna merah, ada biru, ada kuning. Nah yang buat tidur yang kuning, merah ini baik untuk ketenangan, efek relaksasi. Coba jelaskan lagi Mas Panji. Jadi memang untuk perkembangan teknologi laser, ini kan awalnya kita hadirkan yang warna merah nih, yang bagus untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Ada juga perkembangan dengan laser yang berwarna biru dan juga warna kuning. Biru ini bersifat anti-inflamasi, anti peradangan, dan juga bisa membantu mengendalikan tekanan darah yang tinggi. Dan warna kuning, ya itu tadi seperti Kang Ronald bilang, membantu untuk memberikan relaksasi, ketenangan, ditambah lagi dengan kombinasi titik akupuntur. Udah deh, mantep tidurnya jadi lebih berkualitas. Tidurnya nyenyak berkualitas. Tapi gini tadi Mas Panji, Bang Paidon kan cerita bahwa yang risiko-risiko terkena penyakit jantung adalah yang hipertensi, yang diabetes gitu-gitu. Nah mungkin pemirsa juga ada yang punya risiko-risiko itu dan mungkin juga sudah mengkonsumsi obat gitu loh Mas Panji. Boleh berbarengkan kan ya sama Tentu teknologi saja ini tidak ada masalah. Karena fungsinya dari dokter laser ini kan membantu melancarkan aliran darah, membantu meningkatkan kualitas darah, sehingga kalau kita konsumsi obat-obatan yang Anda dapatkan, ya tentu saja kan penyerapannya, distribusinya kan jadi lebih optimal. Kan itu tujuannya. Jadi kita bisa gunakan dokter laser dan juga pengobatan yang sedang Anda jalankan, ini bisa bersinergi bersama-sama. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai dokter laser, teknologi laser, atau bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu keluhan Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Bahkan Anda juga bisa loh untuk konsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Dan apabila Anda menghubungi kami sekarang, Anda juga akan mendapatkan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Sebagai komitmen kami terhadap Anda, supaya Anda dan keluarga Anda bisa menjadi lebih sehat. Bahkan kalau Anda menghubungi kami sekarang dan melakukan pemesanan, Anda berkesempatan untuk mendapatkan promo diskon suka-suka. Ini tadi kan saya ditantang sama Kang Ronald kan, beliin dong mamahnya, mertuanya. Sebentar ya, promo suka-suka maksudnya gimana Mas Panji? Penting ini buat saya. Maksudnya itu, Mbak Tantri mau dapat diskon berapa? 10%, 20%. 50% atau mau lebih. Langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai promo diskon suka-suka. Mas Panji terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih Kang Ronald, Mbak Tantri. Goes bareng ya kapan-kapan ya. Ayo, aku ditantang lagi nih. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya investasi kesehatan. Makanya sama-sama yuk kita berkomitmen, berinvestasi di kesehatan karena itu adalah cara tepat untuk hidup sehat. Makanya jangan pernah tinggalkan satu episode Go Healthy. Jadi pemirsa jangan lupa saksikan terus Go Healthy, cara tepat hidup sehat.